Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Zara Wistika. Nah teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai teori hierarki kebutuhan Maslow. Sebelum itu mari kita kenalan dengan siapa itu Abraham Maslow. Siapa itu Abraham Maslow? Abraham Maslow adalah seorang teoretikus yang mengembangkan teori kepastian untuk memahami kepribadian manusia. Abraham Maslow terkenal sebagai bapak psikologi humanistik. Ia juga yakin bahwa manusia berperilaku guna mengenal dan mengapresiasi dirinya sebaik-baik. Teori yang saat ini digunakan ialah teori hierarki kebutuhan Maslow. Teori ini menurutnya manusia terdorong untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut mempunyai level dari yang terendah hingga level yang tertinggi. Dalam teori psikologinya, semakin besar kebutuhan, maka pencapaian individu akan semakin meningkat. Berikut kebutuhan psikologi humanistik menurut Abraham Maslow. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan dasar manusia seperti makanan, minuman, pakaian, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah kebutuhan keamanan. Merupakan kebutuhan tingkat kedua setelah kebutuhan dasar. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan perlindungan fisik manusia. Yang ketiga adalah kebutuhan sosial atau rasa cinta. Merupakan kebutuhan yang dibutuhkan sebagai alat berinteraksi antara sesama serta diterima dalam kelompok masyarakat. Yang keempat, kebutuhan penghargaan. Kebutuhan ini mempunyai dua konsep. Pertama, harga diri oleh diri sendiri. Yang kedua, penghargaan yang diberikan oleh orang lain. Yang kelima ada aktualisasi diri, merupakan level tertinggi. Level ini dapat dijadikan sebagai titik tolak untuk membicarakan manusia berkepribadian unggul. Nah teman-teman, mari kita kaitkan teori hierarki kebutuhan Maslow ini dalam sebuah cerpen yang berjudul Sepotong Senja untuk Pacarku. Yang pertama, kebutuhan fisiologi. Dari kutipan di atas terlihat tokoh aku dalam cerpen tersebut dalam memenuhi kebutuhan fisiologinya, yaitu dengan duduk-duduk di tepi pantai sambil menikmati indahnya senja. Tokoh aku terlihat ingin memenuhi kebutuhan fisiologinya, yaitu dengan berjalan-jalan keluar untuk menghirup udara segar dan memuaskan batinnya. Yang kedua adalah kebutuhan keamanan. Dari kutipan di atas terlihat bahwa tokoh aku memenuhi kebutuhan keamanan dari incaran polisi telah terpenuhi dengan dia bersembunyi dalam sebuah gorong-gorong yang gelap. Dengan begitu, tokoh aku bisa menghindar dari polisi yang mengejarnya karena dia dituduh mencuri senja dan membawanya lari di dalam mobil. Yang ketiga adalah kebutuhan sosial atau rasa cinta. Terlihat dari kutipan di atas, tokoh aku dibuat pengarang untuk memenuhi kebutuhan dimiliki dan dicintai, yaitu dengan mengungkapkan kata-kata cinta dan mencoba memberikan sesuatu yang indah kepada orang yang disayang, yaitu Alina. Yang keempat, kebutuhan harga diri. Dari kutipan tersebut, tampak bahwa tokoh aku kebutuhan harga dirinya terpenuhi dengan perasaan senang karena telah berhasil mendapatkan sesuatu yang dinilai berharga yang akan diberikan kepada orang yang dicintainya, yaitu Alina. Yang kelima adalah kebutuhan aktualisasi diri. Untuk memenuhi kebutuhan dalam bentuk aktualisasi diri, tokoh aku dalam cerpen tersebut mencoba mengungkapkan perasaan cinta dan rindunya kepada orang yang disayangi melalui kiriman sebuah surat yang berisi sepotong senja yang didapatkan dari sebuah pantai dengan usaha yang cukup melelahkan bahkan hampir meregang nyawa. Melalui tokoh aku dalam cerpen tersebut mampu mengungkapkan perasaan rindunya sebagai bentuk aktualisasi diri. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai cerpen Sepotong Senja untuk Pacarku yang telah dikaitkan dalam teori hierarki kebutuhan Maslow. Menurut Abraham Maslow ada 5 teori psikologi humanistik. Yang pertama fisiologis, yang kedua rasa aman, yang ketiga sosial, yang keempat penghargaan, dan yang kelima aktualisasi diri. Semoga dari penjelasan yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan. Di sini saya juga masih belajar. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.